Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa diberikan kesehatan dan waktu untuk bisa melanjutkan muqaddimah ataupun pendahuluan dari musannif Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alimi wal Muta'allim. Baik, kita lanjutkan muqaddimah yang kemarin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'duhum التوحيد يوجب الإيمان فمن لا إيمان له لا توحيد له والإيمان يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له والشريعة توجب الأدب فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد له. Di sini Kiai Hasyim Asy'ari menukil perkataan ataupun kalam sebagian ulama bahwasanya mereka mengatakan atau berpendapat bahwasanya at-tauhid ataupun keyakinan di dalam Islam, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul ataupun utusannya. Orang yang berkeyakinan demikian, maka keyakinannya itu mewajibkannya untuk beriman. Jadi kalau sudah bertauhid, maka dia sudah beriman. Karena dia sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Maka setelah dia bertauhid ataupun berkeyakinan, akan tetapi dia tidak beriman, berarti tauhidnya itu masih perlu dipertanyakan. Masih ada tanda tanya besar. Tauhidnya itu bagus, benar ataupun tidak benar. Yang jelas kalau orang berkeyakinan demikian akan tapi masih belum beriman, berarti tauhidnya atau keyakinannya itu masih belum benar, masih belum yakin 100%. Kemudian wal imanu yujibu syari'ata faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lah. Juga orang yang beriman apabila dia sudah bertauhid, sekarang sudah beriman, maka keimanannya itu akan membawanya kepada syariat ataupun hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Maka barang siapa yang beriman, maka dia harus patuh, tunduk patuh kepada kewajiban-kewajiban yang dia pikul. Harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Akan tetapi bila dia itu beriman tapi dia itu tidak mau bersyariat, maka keimanannya itu atau kesaksiannya itu akan, keyakinannya tadi itu masih perlu dipertanyakan atau harus diperbaiki lagi. Karena orang yang beriman pasti dia akan tunduk patuh atau akan mematuhi semua peraturan di dalam agama Islam. Kemudian wasyari'atu tujibul adabah.
faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhidalah. Juga setelah itu apabila dia sudah bertauhid, berkeyakinan, kemudian dia sudah beriman, kemudian sudah melakukan sesuatu yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan mewajibkannya, akan membawanya kepada tata krama yang baik ataupun sopan santun dan adab maupun akhlak. Karena di sini disebutkan, kata mereka para ulama, orang yang bersyariat ataupun dia tahu syariat, akan tetapi dia itu tidak punya adab, atau adab tata keramanya dengan sesama itu kurang, artinya sombong, kemudian yang lain-lain itu, maka ketahuilah orang itu syariatnya itu masih belum sempurna dan imannya masih belum sempurna. Dan kembali ke yang pertama, bahwasanya keyakinannya itu kepada Allah dan Rasulnya masih belum sempurna. Jadi maksud di sini la syari'ata bukan dia tidak punya syariat, wala iman dan dia tidak punya iman ataupun tidak beriman, atau la tauhid dia tidak punya keyakinan, tidak. Tapi di sini ini artinya keimanannya ataupun syariatnya ataupun keyakinannya itu masih belum sempurna. Sama halnya apabila pada sholat Jumat biasanya Al-Bilal itu biasanya bilang faman yatakallam fala jum'atalah. Jadi bukan sholat Jumatnya itu tidak sah, akan tapi sholat Jumatnya itu tidak sempurna, jadi pahalanya itu kurang. Kemudian fahadhihi kulluha nususun sharihatun wa aqwalun muayyidatun binuril ilhami mufsihatun bi'uluwi makanatil adabi musarrihatun bi anna jami'al a'mal ad-diniyah qalbiyatan kanat aw badaniyah qawliyatan aw fi'liyah la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasini al-adabiyyah wal mahamidis as-sifatiyah wal makarimil khuluqiyyah wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatan aw alamatu qabulihi ajilan wa bi anna al-adaba kama yahtaju ilayhi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alayhi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Jadi di sini al-musannif menyebutkan bahwasanya nusus ataupun hadis-hadis ataupun perkataan ulama yang sudah disebutkan mulai dari awal pendahuluan itu adalah bukti jelas bahwasanya adab ataupun tata krama itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan dikatakan tadi bahwasanya adab itu penting, tidak kalah pentingnya daripada keyakinan ataupun syariat ataupun keimanan seseorang. Dan juga di sini beliau menyebutkan bahwasanya al-a'mal ataupun perilaku ataupun pekerjaan seseorang, baik itu pekerjaan yang bersifat agama, yaitu ibadah ataupun perkataan dan lain semacamnya, yang setiap hari itu kita temui pada manusia, itu bila tidak dihiasi dengan adab ataupun tata krama, maka hal itu seakan-akan tidak ada nilainya, seperti itu, tidak bernilai. Karena pekerjaan ataupun perkataan yang bernilai itu yang dihargai, banyak dihargai dan disenangi oleh seseorang, itu adalah perkataan ataupun perilaku yang dihiasi dengan kemapanan di dalam berakhlak ataupun berperilaku. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya apabila sesuatu amal ataupun perbuatan itu sudah dihiasi, sudah
sudah dibarengi dengan tata krama ataupun adab, maka ketahuilah bahwasanya hal itu adalah alamat ataupun tanda-tanda amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini beliau menyebutkan bahwasanya al-adab itu ketika kita membicarakan tentang adab ataupun peraturan ataupun akhlak itu mencakup semua golongan, baik itu muta'allim, yaitu murid ataupun siswa ataupun mahasiswa, dan juga seorang guru ataupun dosen ataupun syekh ataupun ustadz. Jadi ini adab ataupun akhlak itu bukan cuma wajib kepada golongan tertentu, akan tapi semua umat Islam ataupun semua umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW wajib untuk menghiasi pekerjaan ataupun perkataannya dengan adab ataupun tata krama. Dan juga walamma balagat rutbatul adabi ila hadhihi al-martabah wa kanat madarika mufassalatin khafiyyah da'ani ma ra'aitu min ihtiyaj at-talabati ilayhi wa usri tikrari توقيفهم عليه إلى جمع هذه الرسالة تذكرة لنفسي والقاصرين من أبناء جنسي وسميتها آداب العالم والمتعلم نفع الله بها في الحياة وبعد الممات إنه ولي الحسنات. Jadi di akhir pendahuluan muqaddimah ini beliau musannif menyebutkan bahwasanya beliau daripada sesuatu yang membuat beliau itu sangat ingin mengarang kitab ini, yaitu adalah pentingnya adab ataupun tata krama di dalam Islam, dan juga beliau melihat bahwasanya para murid ataupun para santri ataupun para seorang yang mencari ilmu di zaman ini, khususnya di Indonesia, itu beliau rasa bahwasanya mereka itu sangat butuh akan nasihat-nasihat dari beliau, yang mana nasihat beliau ini beliau rangkum dan kemudian dijadikan kitab agar mereka itu gampang untuk membacanya dan bisa menerapkannya pada kesehariannya. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya ini beliau mengarang kitab ini juga sebagai nasihat terhadap beliau tersendiri dan juga kepada semua golongan masyarakat, baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang ingin mengamalkan adab ataupun tata krama, yang hal itu sangat dianjurkan. Dan di sini kitabnya dinamakan Adabul Alimi wal Muta'allim. Kemudian terakhir beliau berdoa, nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Dengan perkataan musannif tadi, maka kita sudah menyelesaikan muqaddimah atau pendahuluan dari beliau. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.